Melacak eksistensi dunia ide. Bayangkan kita berdiri di tepi semesta, bukan secara puitis, tapi sungguh-sungguh. Di atas sana, galaksi bertebaran seperti debu kosmik. Jarak antar bintang diukur bukan dengan kilometer, tapi dengan tahun cahaya. Angka-angka membengkak sampai kehilangan makna. Kita menyebutnya dunia makro, alam raya yang luasnya nyaris tak masuk akal. Namun anehnya, semakin kita memperbesar pandangan keluar, semakin kita lupa bahwa keajaiban yang sama juga terjadi ke arah sebaliknya, ke dalam. Jika semesta adalah bentangan tanpa tepi, maka tubuh kita adalah lorong menuju dunia lain. Di balik kulit, sel. Di balik sel, molekul. Di balik molekul, atom. Dan ketika atom dibelah, kita tidak menemukan benda sebagaimana yang kita pahami sehari-hari, melainkan kemungkinan, probabilitas, getaran. Di titik inilah sains modern berhenti berbicara tentang benda dan mulai berbicara tentang peluang, tentang sesuatu yang ada dan tidak ada sekaligus. Apakah ini wilayah kuantum? Iya, tapi lebih dari itu, ini wilayah yang memaksa kita bertanya ulang, apa sebenarnya yang kita sebut sebagai nyata? Karena di dunia mikro, realitas tidak selalu patih pada logika manusia. Partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Keadaan baru memilih wujudnya ketika diamati. Pengamat bukan lagi penonton, ia bagian dari peristiwa. Dan disinilah jembatan itu muncul. Antara semesta yang terlalu besar untuk kita jamah dan dunia yang terlalu kecil untuk kita bayangkan, ada satu wilayah yang tak kalah misterius. Dunia ide. Ide tidak punya massa, tidak menempati ruang, tidak bisa ditimbang. Namun ide mampu menggerakkan peradaban, menjatuhkan kerajaan, membangun agama, melahirkan sains, dan menulis ulang sejarah manusia. Ide tidak terlihat, tapi efeknya nyata, seperti partikel kuantum. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah ide itu nyata, melainkan di mana ide itu berada. Apakah ia sekedar produk otak? Ataukah ia eksis sebagai sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, seperti hukum alam, seperti matematika, seperti pola semesta itu sendiri? Di dokumenter ini, kita tidak sedang mencari jawaban final. Kita sedang melacak jejaknya. Jejak dunia ide di antara kosmos yang maha luas dan realitas mikro yang nyaris tak terbayangkan. Ide sebelum manusia. Sebelum ada manusia yang memberi nama, sebelum ada bahasa, bahkan sebelum ada sejarah, pertanyaannya sederhana, namun mengganggu. Apakah ide sudah ada? Jika ide hanya dianggap sebagai hasil kerja otak, maka ia baru lahir ketika manusia berpikir. Tetapi ada masalah besar dengan anggapan itu. Karena jauh sebelum manusia menghitung, angka sudah bekerja. Sebelum manusia menulis hukum, pola sudah mengatur alam. Dan sebelum ada filsuf, realitas sudah patuh pada aturan yang konsisten. Planet mengitari bintang bukan karena manusia memahaminya. Air mengalir ke bawah bukan karena manusia menyepakatinya. Hukum-hukum itu tidak diciptakan, mereka ditemukan. Disinilah Plato masuk ke panggung sejarah. Bagi Plato, dunia yang kita lihat ini hanyalah bayangan. Meja, kursi, pohon, tubuh manusia, semua bersifat sementara, rapuh, berubah, dan akan lenyap. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang lebih hakiki. Dunia idea. Di dunia itu, meja tidak lapuk, keindahan tidak pudar, keberanian tidak tergantung situasi. Ide dalam pengertian Plato bukan hasil khayalan manusia. Ia justru standar yang membuat dunia nyata bisa dikenali. Kita tahu sesuatu itu adil bukan karena kita sepakat,
tapi karena ada ukuran keadilan yang melampaui kesepakatan manusia. Plato mengajukan klaim berani. Jiwa manusia tidak menciptakan ide, ia mengingatnya. Artinya sebelum lahir, sebelum masuk ke tubuh, jiwa sudah pernah bersentuhan dengan dunia ide. Pengetahuan bukan penciptaan, melainkan pengingatan. Dan belajar sejatinya adalah proses mengingat kembali sesuatu yang sudah ada. Ini bukan sekedar filsafat kuno. Ini adalah ledakan konsep. Karena jika ide sudah ada sebelum manusia, maka manusia bukan pusat realitas. Kita hanya medium, tempat ide lewat, bertumbuh, dan bertarung. Dan menariknya, gagasan ini muncul berulang kali dalam tradisi yang berbeda. Dalam matematika modern, banyak ilmuwan meyakini bahwa angka bukan diciptakan, melainkan ditemukan. Bilangan prima akan tetap prima meski tidak ada manusia yang menghitungnya. Rasio lingkaran dan diameternya, pi, tidak muncul karena peradaban Yunani, India, atau Cina, tetapi karena struktur realitas itu sendiri. Di sini sains tanpa sadar mengangguk pada Plato. Lalu pertanyaannya menjadi lebih tajam. Jika ide mendahului manusia, di mana ia berada? Apakah ia berada di luar ruang dan waktu? Ataukah realitas kita sendiri hanyalah ekspresi dari ide-ide itu? Pertanyaan ini terlalu besar untuk dijawab cepat. Tapi satu hal menjadi jelas, ide bukan benda mati. Ia hidup, bergerak, dan memilih wadahnya. Dan ketika ide menemukan wadah yang tepat, ia bisa mengubah dunia. Di bab berikutnya kita akan masuk ke wilayah yang lebih sensitif, lebih sakral, dan lebih berbahaya. Agama dan wahyu. Jika ide sudah ada sebelum manusia, maka apakah wahyu adalah ide, atau manusia hanyalah penerimanya? Wahyu sebagai ide transenden. Jika ide memang mendahului manusia, maka ada satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apa posisi wahyu di dalam peta ini? Dalam hampir semua agama besar, wahyu tidak pernah digambarkan sebagai hasil pemikiran manusia. Ia datang, turun, disampaikan, diterima. Bahkan seringkali ditolak, disangkal, atau dilawan. Nabi tidak dipilih karena kecerdasannya semata. Ia dipilih karena kesanggupannya menerima. Manusia tidak sedang menciptakan ide ketuhanan, melainkan menjadi medium bagi sesuatu yang melampaui dirinya. Wahyu bukan diskusi, bukan hasil perenungan panjang di ruang sunyi. Ia sering hadir sebagai kejutan, bahkan beban. Dalam tradisi Ibrahimik, wahyu kerap digambarkan berat, mengguncang, menggetarkan. Ada rasa takut, ragu, bahkan penolakan awal. Ini bukan ciri ide yang lahir dari ambisi manusia. Ini ciri pesan yang datang dari luar kehendak penerimanya. Dan disinilah wahyu menjadi bentuk ide yang paling radikal. Ide yang tidak meminta izin manusia. Jika Plato berbicara tentang dunia idea yang bersifat abadi dan sempurna, maka wahyu bisa dipandang sebagai intervensi dari dunia itu ke dalam sejarah. Ia bukan sekedar gagasan moral, tetapi perintah, larangan, dan struktur makna yang memaksa manusia mengatur ulang hidupnya. Substansi wahyu di berbagai belahan dunia seringkali bertemu pada titik yang sama. Larangan membunuh tanpa alasan, perintah keadilan, penghormatan pada kehidupan, kesadaran akan batas manusia. Ide-ide itu bukan milik satu budaya, tapi beresonansi lintas peradaban. Ide transenden tidak lahir untuk menyenangkan manusia, tapi untuk mengoneksi manusia. Dalam kacamata ini, agama bukan sekedar sistem kepercayaan, melainkan arsip ide-ide besar tentang realitas, moralitas, dan tujuan hidup. Ide-ide ini tidak bisa mati begitu saja, bahkan ketika teksnya dihancurkan atau pengikutnya diburu. Karena ide seperti energi tidak pernah benar-benar musnah, ia hanya berpindah medium. Dan disinilah kita mulai melihat sisi berbahaya dari ide. Ide tidak membutuhkan pedang untuk berkuasa, ia hanya butuh diyakini. Satu kalimat bisa menggerakkan ribuan orang. Satu keyakinan bisa menumbangkan kekaisaran.
Satu wahyu bisa mengubah arah sejarah. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke medan pentempur sesungguhnya. Sejarah manusia sebagai arena perang ide. Perang yang seringkali lebih kejam dari senjata, karena ia terjadi di dalam kepala manusia. Ketika ide lebih berbahaya dari senjata. Jika sejarah hanya berisi daftar perang dan senjata, ia akan jauh lebih sederhana. Tapi kenyataannya, hampir tidak ada perang besar yang dimulai hanya karena pedang, senapan, atau meriam. Senjata hanyalah alat. Yang menekan pelatuk selalu ide. Tidak ada tentara yang rela mati hanya karena logam. Mereka mati karena keyakinan tentang tanah, Tuhan, kehormatan, bangsa, atau masa depan. Semua itu adalah konstruksi ide, tak terlihat tapi mampu menggerakkan tubuh menuju kehancuran. Kekaisaran Romawi runtuh bukan semata karena serangan barbar, tapi karena krisis makna. Ketika ide tentang Roma sebagai pusat dunia mulai retak, tembok setebal apapun kehilangan daya tahannya. Perang salib bukan sekedar ekspedisi militer, melainkan benturan dua ide absolut tentang kebenaran. Di sana, pedang hanya mempercepat sesuatu yang sudah lebih dulu terjadi di kepala manusia. Revolusi Prancis menunjukkan wajah lain dari ide. Bukan wahyu, bukan Tuhan, melainkan rasio. Satu gagasan sederhana, manusia setara. Ide ini cukup kuat untuk menjatuhkan raja, memenggal kepala bangsawan, dan menulis ulang peta politik Eropa. Tapi ide tidak pernah netral. Ide tentang kebebasan melahirkan demokrasi, namun juga teror. Ide tentang ras melahirkan nasionalisme, namun juga genosida. Ide tentang kemajuan melahirkan sains, namun juga senjata pemusnah massal. Yang mengerikan dari ide adalah sifatnya yang tidak terlihat, tapi menuntut realisasi nyata. Ia ingin diwujudkan, ia ingin diuji, dan ketika diuji, dunia sering menjadi korbannya. Bahkan abad ke-20, abad paling rasional, justru menjadi abad paling berdarah. Bukan karena manusia kehilangan akal, tetapi karena terlalu yakin pada ide-idenya. Fasisme, komunisme, dan berbagai ideologi besar lainnya bukan sekedar sistem politik. Mereka adalah agama sekuler. Mereka punya nabi, mereka punya kitab, mereka punya janji keselamatan di masa depan. Dan seperti semua agama, mereka juga punya martir. Di titik ini, sejarah memberi pelajaran pahit. Ide tidak menjadi berbahaya karena salah, tetapi karena diyakini tanpa batas. Ketika ide tidak lagi bisa dikritik, ketika ia dianggap suci, final, dan absolut, maka manusia berhenti berpikir dan mulai menjalankan perintah. Disinilah ide menjadi lebih kejam dari senjata, karena senjata hanya membunuh tubuh, sementara ide bisa membunuh nurani. Namun ironi terbesar sejarah justru ada di sini. Kita tidak bisa hidup tanpa ide. Tanpa ide, tidak ada hukum. Tanpa ide, tidak ada ilmu. Tanpa ide, tidak ada masa depan. Maka persoalannya bukan bagaimana memusnahkan ide, melainkan bagaimana hidup bersama ide tanpa diperbudak olehnya. Dan di titik inilah kita tiba pada pertanyaan paling kontemporer, pertanyaan zaman kita sendiri. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia menciptakan sesuatu yang mampu mengolah ide lebih cepat dari dirinya sendiri. Namanya kecerdasan buatan. Di bab terakhir, kita akan menutup lingkaran ini. Apakah AI hanya mengolah ide-ide lama, atau ia sedang melahirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin suatu hari tidak lagi membutuhkan kita?
ketika mesin mulai berpikir. Sepanjang sejarah, hanya manusia yang menjadi rumah bagi ide. Otak manusia rapuh, emosional, penuh bias, menjadi tempat ide lahir, bertumbuh, dan saling bertarung. Semua yang kita sebut peradaban berjalan lewat medium ini. Namun hari ini, untuk pertama kalinya, ide tidak lagi tinggal sendirian di kepala manusia. Mesin mulai mengolah bahasa, mesin mulai mengenali pola, mesin mulai menulis, menggambar, menyusun argumen. Bukan sebagai alat pasif, tetapi sebagai sistem yang mampu menghasilkan sesuatu yang terlihat seperti pemikiran. Lalu pertanyaannya muncul, pelan tapi mengganggu. Apakah mesin hanya meniru, atau ia mulai memahami? Secara teknis, AI bekerja dengan menyerap jejak ide manusia, teks, gambar, keputusan, sejarah, lalu menyusunnya kembali dalam bentuk baru. Ia tidak punya pengalaman, tidak punya kesadaran, tidak punya niat. Setidaknya belum. Namun, sejarah memberi peringatan penting. Sesuatu tidak harus sadar untuk berdampak besar. Pasar tidak sadar, tapi menghancurkan hidup. Birokrasi tidak sadar, tapi menentukan nasib jutaan orang. Ideologi tidak bernafas, tapi menumpahkan darah. Maka yang perlu ditanya bukan hanya apakah AI berpikir, melainkan apakah manusia masih mengendalikan ide yang ia lepaskan. Jika dulu ide hidup di kepala manusia, kini ia hidup di jaringan. Ia direplikasi tanpa lelah, disebarkan tanpa konteks, dipercepat tanpa jeda refleksi. Ide tidak lagi menunggu untuk dipahami, ia langsung dijalankan. Dan ini mengubah posisi manusia. Kita tidak lagi sekedar pencipta ide, kita mulai menjadi kurator, bahkan penjaga gerbang. Ironisnya, di saat yang sama, manusia juga semakin pasif. Kita mengonsumsi ide lebih banyak daripada yang kita cerna. Kita membagikan gagasan sebelum sempat mempertanyakannya. Kita mempercayai keluaran mesin karena ia terdengar meyakinkan. Di titik ini, pertanyaan lama kembali dengan wajah baru. Siapa yang sebenarnya berpikir? Apakah manusia yang masih memimpin ide, atau ide yang kini bergerak lewat mesin mulai membentuk manusia? Plato pernah berkata bahwa dunia nyata hanyalah bayangan. Jika ia hidup hari ini, mungkin ia akan bertanya, apakah dunia digital adalah bayangan baru dari dunia ide? Atau justru dunia ide itu sendiri yang sedang mencari rumah baru? Dokumenter ini tidak menawarkan kesimpulan, karena sejarah mengajarkan satu hal. Ide paling berbahaya justru lahir dari keyakinan bahwa kita sudah sampai pada jawaban akhir. Mungkin tugas manusia bukan menciptakan ide, bukan pula memusnahkannya, melainkan menjaga jarak yang sehat darinya. Karena selama ide masih lebih cepat dari kebijaksanaan, peradaban akan selalu berjalan di tepi jurang. Dan pertanyaan itu kita tinggalkan di sini, bukan untuk dijawab oleh mesin, melainkan oleh manusia itu sendiri.